Seseorang kalau berbuat, memilih jalan yang buruk, apakah dia dipaksa untuk itu? Tidak, karena tidak ada hubungan perbuatan dia dari sisi pandang dia, sudut pandang hamba, dengan ilmu yang telah ada, yang telah tertulis itu. Kenapa? Karena dia tidak bisa mencari tahu. Cobalah tanya orang-orang yang engkar kepada Allah. Apakah anda memilih engkar karena anda telah melihat catatan di Lauh Mahfuz anda menjadi kafir? Tidak. Dia yang memilih kekufuran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa mau beriman, beriman. Siapa yang mau kafir, dia kafir. Nah, jadi tidak ada hubungan sebenarnya antara ilmu Allah dengan apa? Dengan manusia menjadi dipaksa dalam bersikap. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim, setelah beliau mendefinisikan tentang al-qada dan qadar, beliau menukilkan perkataan Al-Imam Al-Khattabi. Apa kata Al-Imam Al-Khattabi? Kebanyakan manusia menduga-duga wa makna al-qada dan al-qadar itu, ini dugaan ya, dugaan yang tidak tepat. Sebagian manusia atau kebanyakan manusia yahsab, menduga mengira bahwa makna qada dan qadar adalah ijbarullah subhanahu wa ta'ala al-abda. Nah, di sini letak kesalahan. Mereka menduga bahwa qada dan qadar itu pemaksaan Allah terhadap hamba. Wa qahruhu ala ma qaddara wa qada. Dan menundukkan mereka untuk berbuat apa yang telah ditakdirkan dan telah diqada. Walaysa al-amru kama yatawahhamunahu. Padahal perkaranya tidak seperti yang mereka sangka dengan waham, dengan ketidakjelasan seperti itu. Wa innama makna, makna qada dan qadar adalah al-ikhbar an taqaddumi ilmi Allah subhanahu wa ta'ala bima sayakun min aksabil abdi wa suduriha an taqdir minhu. Yang dikatakan qada dan qadar itu adalah diberitahukan, pemberitahuan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah punya ilmu secara qidam. Telah ada ilmu terdahulu tentang apa yang akan terjadi berupa usaha perbuatan hamba, dan perbuatan itu keluar sesuai dengan takdirnya. Hanya itu qada dan qadar. Jadi bukan meyakini bahwa kita dipaksa, bukan. Tetapi meyakini bahwa Allah telah punya ilmu terdahulu, mendahului keberadaan kita, mendahului amal kita, mendahului pilihan kita ini. Allah Maha tahu sebelum terjadinya makhluk, sebelum berbuatnya makhluk. Itu saja. Jadi tidak ada Allah Subhanahu wa ta'ala memaksa hamba untuk itu. Jadi ikhbar namanya. Diberitahukan oleh Allah kepada kita dan yakini itu. Bahwa Allah tahu apa yang kamu lakukan esok hari. Apa yang kamu pilih esok hari. Allah Maha tahu. Apa yang kamu peroleh tahun depan kalau masih hidup juga. Berapa jatah rezeki, kemana jadinya nasibmu. Itu diketahui oleh Allah. Allah tidak mengetahuinya ketika perbuatan itu diperbuat. Tapi jauh fil qidam. Di masa lalu, sebelum segala sesuatu, dikatakan masa azal. Rawak ngecek sebalun alun berabalut. Kalau segala sesuatu, Allah sudah tahu apa yang akan ada, apa yang akan terjadi. Hanya sebatas itu yang kita dituntut untuk mengimaninya. Sedangkan perbuatan kita lakukan berdasarkan ikhtiar kita. Tapi yakinlah, ikhtiar kita tidak akan menyalahi masyiah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita tidak ada mengetahui apa yang dikehendaki dan apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Mahfuz itu. Nah, karena itu khaliqiyatullah li fi'lil insani. Karena itu kalau kita katakan bahwa Allah menciptakan pula perbuatan manusia, itu bukan berarti menihilkan ikhtiar manusia. Nah,
Jadi perbuatan manusia ini Allah yang buat. Ya. Tapi berarti manusia kehilangan ikhtiar? Tidak. Jawabannya apa? Nah, Allah cuma mengetahui, Allah Subhanahu wa taala cuma menuntut kita untuk mengimani bahwa perbuatan manusia itu terjadi, tidak terjadi, telah ada dalam ilmunya. Dan itu terjadi sesuai dengan iradahnya. Tapi manusia berbuat tidak berdasarkan kepada ilmu Allah dan tidak berdasarkan kepada iradah Allah. Kan begitu manusia membuat dari sisi manusianya. Kita berbuat berdasarkan apa? Kehendak Allah. Bukan berdasarkan kehendak Allah. Tapi kita yakin terjadi atau tidaknya yang diinginkan itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi karena itu, anna kulla syai'in la yujad wa la yutakayyaf illa bi khalqillahi jalla jalaluhu wa la yatimmu aidan illa bi iradatihi amma ma yatarattabu alayhi fi dhannika min al-qasr wal jibr wal ijbar فإليك بيان بطلانه بالنسبة لقضية الخلق أولا ثم لقضية الإرادة ثانيا. Jadi ingat, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan sesuatu terjadi memang tidak akan keluar dari iradah, dari kehendaknya. Tapi ingat bahwa manusia makhluk ini diciptakan dua oleh Allah. Dua macam makhluk. Yang pertama makhluk yang tidak ada kasab padanya. Tidak ada ikhtiar. Tidak ada pilihan. Nah, mereka tidak memiliki pilihan. Apa itu? Ini, Gunung Merapi itu. Bilaunya ke Mambuy, bilaunya ke Tanam. Dia tidak punya pilihan. Dia hanya tunduk saja kepada perintah Khalik. Ya, makanya kita yakin itu adalah peringatan dari Allah kepada kita semua. Dia diperintah oleh Rabbnya. Rabbul Alamin. Bergetar, bergetar. Diam, diamlah dia. Jadi dia tidak bisa memilih. Itu bukan karena penghuni di atas itu yang macam-macam. Tidak ada urusan dengan itu. Ingat. Itu makhluk la kasab li ahadin fiha. Tidak ada punya ikhtiar, usaha. Ya itulah. Jadi itu adalah makhluk la kasaba li ahadin fiha wa yakullu ma yaqa' fil qaum ala wajhi al-qasr wal hatam. Harakat al-aflaq, gerak benda-benda langit, pertumbuhan pohon berbagai macam. Nah, itu tidak ada ikhtiar. Termasuk pada diri manusia ada yang tidak dalam ikhtiar kita. Yang dikatakan semuanya ada ikhtiar kita. Ada yang tidak dalam ikhtiar kita. Pertumbuhan kita. Kalau dalam ikhtiar awak bisa memilih awak tinggi-tinggi saja. Agang. Jadi ada makhluk itu, ciptaan Allah itu, yang tidak ada di situ kasab. Nah, dalam perkara itu, manusia tidak diberikan beban untuk memilih. Tidak ada diberikan beban untuk memilih itu. Contoh saja, bagaimana mau memilih dalam siapa yang menjadi orang tua kita? Siapa yang punya tali rahim dengan kita? Tidak ada yang bisa pilih. Kemudian, ada makhluk ciptaan Allah, apapun, iktisadiyah. Yang itu masuk, manusia diberi ruang untuk melakukan usaha dan ikhtiar padanya. Seperti apa? Dia mau memakan apa atau tidak memakan apa? Kan tidak bisa dikatakan, mbak kok makan itu? Tapaso mau makan. Tapaso. Tangan dijangkaunya berbagai macam. Dia punya pilihan. Jadi apa yang ada di muka bumi ini, dua kategorinya. Kategori yang tidak ada di situ, ruang untuk memilih bagi manusia, ruang untuk manusia melakukan sesuatu terhadapnya, manusia hanya menerima, itu given kata orang. Pemberian Allah. Oh, bagaimana? Seseorang terlahir dengan kondisi seperti apa? Ya, seperti itu pemberian Allah Subhanahu wa taala.
Itu jangan rubah-rubah. Ya, itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini kejadiannya tidak ada kasab dan ikhtiar manusia padanya. Wah, kok di Sumbar banyak bana gunung terkaji-kaji suat tari. Marapi batu. Nanti dikek lah celik-celik lah. Gunung talang tak apa belum. Nah, itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ikut campur di dalam hal yang demikian. Nah, dalam perkara itu tidak ada beban manusia. Kan tidak ada manusia disuruh memindah ke Gunung Merapi. Ya, dia tidak punya ruang untuk hal itu. Dan dia menerima. Nah, itu namanya makhlukat la kasab li ahadin fiha. Tidak ada ruang intervensi, usaha, tindakan terhadapnya. Ada pada makhluk, termasuk juga pada diri kita. Maut itu makhluk Allah kan? Iya. Bisa intervensi manusia. Nah, kalau sudah tiba saatnya, manusia, tidak ada manusia bisa memperpanjang nyawa, memperpendek nyawa. Itu namanya makhluk la kasab li ahadin fiha. Yang kedua, makhluk iktisabiyah. Yaitu makhlukat, sesuatu yang ada, diciptakan, tentu makhluk selain Allah, makhluk namanya. Tapi di situ ada ruang manusia untuk melakukan ikhtiar, berbuat sesuatu terhadapnya. Nah, seperti apa? Minum. Kan kita pilih, mau minum atau tidak. Mau minum ini atau itu. Nah, belajar, jual beli. Itu seluruh makhluk. Nah, itu terjadi dengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ruang kepada manusia untuk menjalankan apa? Pilihan. Nah, dalam hal inilah manusia diberikan beban. Kan begitu kan? Beban syariat itu padahal apa? Padahal yang manusia punya ruang untuk memilih. Dalam perkara manusia tidak punya ruang untuk memilih, dia ada beban syariat di situ. Harimu salah. Itu beban syariat. Nah, karena itu, perbuatan manusia yang masuk ranah ikhtiariyah, itu adalah makhluk Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi ruang kepada manusia untuk memilihnya. Contoh, salat. Orang itu salat dan tidak tentu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia diberi ruang untuk memilih dia mau salat atau tidak mau salat. Jadi yang perlu diperhatikan oleh hamba adalah berbagai macam apa yang ada di muka bumi ini, kita ada kewenangan kita untuk memilihnya. Itu tugas. Begitu kita mengimani qada dan qadar Allah. Kita tidak tahu apa yang tersimpan dalam ilmu Allah, tetapi kita diberikan tanggung jawab untuk melakukan pilihan terbaik sesuai dengan tuntunan syariat dalam perkara yang kita punya kewenangan untuk memilihnya. Pasangan boleh tidak milih? Boleh. Karena itu disuruh pilih. Jangan perkara yang semestinya kita memilih, tapi bersalah. Sudah. Itu salah pasang namanya itu. Ketika sesuatu yang di situ manusia diberi ruang untuk melakukan ikhtiar. Kemudian dia, salah Allah sajalah. Idikku keba'ah. Itu salah pakai itu. Sebab untuk menjangkau rezeki, untuk melakukan sesuatu, mendapatkan sesuatu, kamu diberikan pilihan untuk memilih menempuh jalannya atau tidak. Nah, itu lakukan pilihan. Tapi dalam perkara yang di situ kamu sudah harus menerima karena itu tidak dalam ikhtiarmu, apa tugasmu? Terima qada Allah. Dan sederhana sebenarnya konsep. Jadi karena itu tidak ada sebenarnya konsep pemaksaan sebagaimana yang difahami oleh sebagian orang. Sehingga mereka menganggap manusia ini menjadi majbur atau jabariyah. Tidak. Manusia tidak terpaksa karena di dalam pilihan dia bertindak berdasarkan iradah dia, keinginan dia. Karena dia tidak tahu apa yang diiradahkan, apa yang diinginkan oleh Allah atas dirinya. Makanya dari awal saya jelaskan bedakan antara iradah, masyiah, qudrah Allah dengan ridha.
Jadi karena itu di dalam hidup, bagaimana kita mengimani qada dan qadar? Dalam hal yang mesti kita terima, tidak ada intervensi makhluk di situ. Tak seorang pun bisa campur tangan. Itu adalah makhluk Allah yang tidak ada kasab siapapun padanya, tidak ada usaha siapapun, tidak bisa intervensi siapapun. Terima itu sebagai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan segala sesuatu yang terjadi, yang akan terjadi, ada ruang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk melakukan ikhtiar. Pilihlah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah melalui syariatnya dan cari ridhanya melalui itu. Dan kalau sudah terjadi, maka terimalah, itulah yang telah ditakdirkan. Jadi sebelum terjadi bagaimana? Pilih. Jadi jangan hidup diuji dengan kesusahan, kefakiran, kemiskinan. Terus, apakah berusaha itu sesuatu yang diberi ruang oleh Allah kepada makhluk untuk berikhtiar? Ya, karena itu bekerja. Jangan dijadikan itu adalah miskin dan kaya itu kan dakwah nantuan. Terserah di Allah lah, memang ikut duit harus dijalani. Nah, itu keliru tuh. Dalam perkara itu Allah Subhanahu wa taala memberi ruang orang untuk berikhtiar. Ikhtiar. You kan lawak dia tak dia dapat itu kan dah lalu. Dan besok kan tak tahu. Bulan mungkok kan tak tahu. Tahun depan ya tak tahu. Berarti Allah suruh apa? Berikhtiar, berusaha. Ya sudah, lakukan usaha itu. Tapi wa iman dia qada. Qada itu kan iman kawakan ketika Allah tahu. Di dalam kenyataannya baru ketika kita tahu bang ini mani, ini qada Allah yang telah terjadi. Sebelum itu terjadi, iman kita tentang qada apa? Iman kita tentang qada sebelum terjadi bahwa dia tertulis di Lauh Mahfuz, itu iman kita. Jadi iman kita kepada qada dan qadar sebelum sesuatu terjadi, iman kita bagaimana? Iman bahwa dia telah tertulis. Tetapi kita tidak mengetahui apa yang ditulis itu. Nah, penerimaan kita, iman kita bahwa qada itulah yang terjadi. Secara fakta baru kita ketahui kapan? Setelah dia terjadi. Oh, iko nanti qadakan Allah. Begitu. Nah, tapi iman kita dengan qada di masa yang akan datang hanya perkara dia tertulis dalam ilmu Allah. Sebatas itu kita bisa mengimani. Apakah nyo kata jadi serupa itu? Itu dugaan baru. Dalam ilmu kita. Temu je orang kini, anak muda. Anak muda kun tak mengalu kini, bahasiang jodoh. Sekian tahun lagi ke bertamu, tayon tak tidaklah dia siangnya. Kadanglah menjaga punya orang sebetahun-tahun. Beralah kebodohnya. Badan panik, hati rusak. Nampak dosi latihan. Nampak berjalannya je orang awak sakit hati. Amu lo mencari tali 2 meter dek putih bagi. Kan mana ayo badan segera jauh. Ya, tapi itulah di kerajaan kebodohan manusia tu. Gitu. Nah, iyo ke itu nak jodohnya tu. Yang bisa diimani bahwa jodoh tu lah ada qadarnya, ada qadarnya. Jelas itu. Cuma sianan di dalam catatan itu ada yang tahu. Tidak. Tu bako dia sia orang, tu orang dan tak tahu dengan qadar dan qadar itu. Sibuk nama siang dalam tentu untuk awak. Yang perlu dilakukan berikhtiar. Nah, ikhtiar seorang muslim dengan ikhtiar orang tidak beriman berbeda. Baik ikhtiar seorang muslim mencari jodoh. Nyo pelok dirinya, nyo pasaleh anaknya, gitu. Jadi cari menantu na lelok, wajar caranya. Buat anak wak salehah. Nah, tuntunnya dengan cara yang benar, suruh rajinnya beribadah. Nah, sudah. Itu caranya. Indak di petamu-tamuannya dengan berpacaran dah, diizinkannya pergi ke bioskop. Itu dah ikhtiar namanya tu. Jadi salah ikhtiar orang tu. Dialah, kau berkurang-kurang saya tak dapatnya jodoh. Dialah di bawah-bawahnya dia anak orang gitu. Nah, itu tidak ikhtiar namanya itu. Tidak benar caranya. Nah, kita yakin pasti ada urusan terlambat dan cepat urusan lain. Nah, baru kita tahu qada yang telah tertulis itu kapan? Ketika dia wuku, ketika dia terjadi. Jadi iman kita kepada qada dan qadar atas sesuatu yang akan terjadi, itu adalah iman bahwa ada dalam ilmu Allah segala itu. Itu iman kita.
Sedangkan iman kita dengan sesuatu qada dan qadar berlaku, bahwa itulah yang diqadakan, baru melekat ketika dia terjadi dalam kenyataan. Nah, untuk yang ke depan baca dan memandang, memilah apa? Ini ada ruang bagi kita untuk berikhtiar, ini tidak ada ruang bagi kita untuk berikhtiar. Nah, itu guna pembagian tadi itu. Ada makhluk, la kasaba, tidak ada kasab, tidak ada intervensi makhluk diberikan ruang oleh Allah padanya. Allah telah menetapkan seperti itu. Begitu adanya, terima itu. Qada yang telah terjadi. Manusia tidak punya ruang untuk intervensi. Tapi ada perbuatan yang manusia diberi ruang untuk memilih. Pilih yang terbaik. Nah begitu. Menyikapi qada dan qadar.